محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Masih banyak dari tidak sedikit orang yang memahami bahwa takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan takbir tambahan dalam khutbah pertama dan kedua dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan satu keharusan alias satu kewajiban. Sehingga kalau ada imam atau khatib yang sengaja tidak sengaja tinggalkan itu takbir, maka para makmum, para pendengar khutbah itu jadi komplain. Bahkan beranggapan bahwa sholat jadi tidak sah, khutbah tidak sah. Padahal anggapan ini adalah anggapan yang salah, tidak betul. Maka perlu ditahu takbir tambahan di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah itu hukumnya apa? Paham tidak? Kita tahu dalam sholat itu atau dalam khutbah ada rukun, ada sunnah muakkad, ada sunnah bukan muakkad. Maka kalau seandainya hukumnya yang takbir itu adalah hukumnya fardu alias rukun, baru kalau ditinggalkan jadi sholat tidak sah, ditinggalkan khutbah jadi tidak sah. Paham tidak? Padahal hukumnya tidak fardu alias bukan merupakan rukun. Khutbah di dalam rukun khutbah sama dalam Idul Fitri, Idul Adha sama dengan rukun khutbah di dalam sholat Jumat itu. Rukunnya apa? Pertama, puji Allah, alhamdulillah. Kedua, wasiat taqwa. Yang ketiga, salawat kepada Nabi. Jadi tiga ini rukun khutbah pertama, khutbah kedua. Yang keempat adalah membaca ayat yang sempurna, satu ayat yang sempurna di salah satu khutbah. Yang kelima adalah doa untuk orang beriman. Umumnya yang dibacakan doa pengampunan, tetapi tidak mesti doa pengampunan, boleh doa apa saja. Yang penting judulnya doa untuk orang beriman. Jadi 5 rukun ini salah satu kurang, maka khutbah jadi tidak sah dalam sholat Jumat. Sama juga rukun ini berlaku di dalam khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dari 5 rukun ini ada takbir 9 di khutbah pertama, tidak ada. Ada takbir 7 di khutbah kedua, tidak ada. Berarti hukum takbir tambahan 9 di khutbah pertama dan khutbah kedua 7 itu bukan juga sunnah muakkad, tetapi sunnah ghairu muakkad, sunnah hayat. Alias kalau dikerjakan pahala bertambah, tetapi kalau ditinggalkan maka khutbah tetap sah. Khutbah tetap tidak pengaruh. Pengaruhnya hanya kurang pahala saja. Artinya saja di sini bukan saya remehkan tetapi artinya dari segi hukumnya begitu. Kalau remehkan tidak. Pahala itu di dunia belum kita merasakan pentingnya itu, tetapi kalau di akhirat jangankan 10, jangankan 11, 1 saja sangat dibutuhkan. Paham tidak? Sehingga kalau misalkan ada khatib yang sudah masuk alhamdulillah
Alhamdulillahillazi hadana lihadza, maka sudah aslinya tidak diperkenankan untuk kembali. Kenapa? Sudah terlewatkan tempat untuk membaca takbir tadi. Sama seperti itu takbir 7 di rakaat pertama, takbir 5 di rakaat kedua juga hukumnya bukan fardu, bukan sunnah muakkad, tetapi dia bagian dari sunnah apa? Sunnah ghairu muakkad, sunnah hayat. Paham tidak? Jadi rukun yang berlaku dalam sholat fardu juga berlaku dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Dari sekian rukun ada yang bilang 13, 17, ada yang bilang 18, ada yang bilang 36. Maka dari semua rukun itu takbir tambahan bukan bagian dari itu rukun. Bukan bagian dari itu rukun. Juga bukan bagian dari sunnah muakkadah seperti tahiyatul awal, sholawat dalam tahiyatul awal setelah sholat kepada Nabi Muhammad, kemudian doa kunut, paham tidak? Dudu untuk tahiyatul awal dan yang lain-lain itu. Maka takbir tambahan bukan bagian dari itu. Akan tetapi status hukum takbir tambahan itu dalam sholat Idul Fitri rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, sama dengan doa iftitah. Kalau dibaca pahala sholat bertambah, kalau tidak dibaca pahala sholat berkurang, sholat tetap sah. Dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Kalau ada yang nekat sujud sahwi, maka batal sholat. Sujud sahwi sebab tinggalkan sholat, sunnah bukan muakkad itu jadi batal sholat. Paham tidak? Makanya kalau kita sudah tahu seperti ini, bukan berarti nanti kita mau kasih tinggal dengan sengaja, tidak. Tetapi wanti-wanti, jangan sampai ini kan sholat 1 tahun 1 kali, jangan sampai ada imam mungkin tidak sengaja lupa. Nah, kita sudah tahu hukumnya, tidak perlu kita subhanallah, paham tidak? Misalkan kan tempatnya itu setelah rakaat pertama, setelah takbir baca iftitah, paham tidak? Lalu takbir lagi Allahu Akbar, diselingi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh juga zikir yang lain atau diam sebanyak itu, tapi yang terbaik dan takbir lagi. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan, baru bismillah. Itu tempatnya di antara ta'awudz dan setelah baca doa iftitah. Sekarang kalau imam takbir nih Allahu Akbar, baca iftitah, langsung a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Tempat untuk membaca takbir tambahan tadi sudah terlewat. Maka saat itu kalau ada salah satu dari makmum yang kasih masukan, itu kasih ingat subhanallah, maka imam sudah tidak diharuskan lagi, alias tidak disunahkan, tidak dibolehkan untuk kembali baca takbir, lanjut saja. Nah, lanjut. Kenapa? Karena tempat untuk membaca tadi takbir tambahan sudah terlewat. Sama dengan kamu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca begitu, kamu belum baca iftitah, maka tidak boleh lagi kembali, alias tidak dianjurkan, tidak disunahkan lagi kembali. Paham ya? Maka kalau kita sudah tahu saat imam terlewatkan begitu, jangan lagi ke subhanallah, tidak usah. Saya paham saja imam lupa itu, sholat tetap saja. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.